Tahap pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga limpahan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, jadi pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Yap, benar banget, kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompoknya, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan bimbingan kelompok hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan juga tanpa ada halangan apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelumnya ada yang udah pernah mengikuti kegiatan kelompok belum? Kalau belum ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, kakak akan coba jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dari BK atau bimbingan konseling dalam format berkelompok seperti yang kita lakukan pada hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti adik-adik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan juga gagasan sehingga bisa melatih komunikasi antar anggota kelompok dan juga saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Jadi selama bimbingan kelompok ini nanti akan ada 4 tahapan selama pelaksanaannya. Pertama itu ada tahap pembentukan, kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan atau tahap inti, dan yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Nah, dalam tahap kegiatan atau tahap intinya, itu nanti adik-adik diupayakan untuk bisa turut serta aktif dalam berdiskusi, dalam membahas topik yang akan kita bahas nantinya. Dalam bimbingan kelompok ini, nanti adik-adik diharapkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal ini hingga akhir nanti. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai topik yang akan kita bahas. Selain itu, adik-adik juga diberikan kesempatan dalam mengungkapkan gagasan maupun idenya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, begitu juga adik-adik yang sebaliknya, begitu juga adik-adik lain. Jika ada teman yang mengangkat jari dan mengungkapkan gagasannya, nah, teman-teman yang lain harus mendengarkan. Begitu. Apa penjelasan dari kakak cukup jelas? Oke, karena penjelasannya sudah cukup jelas, mari kita sepakati terlebih dahulu. Kita ingin melakukan kegiatan ini selama berapa menit? Oke, karena berdasarkan diskusi teman-teman tadi, sudah disepakati bahwasannya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok selama 45 menit. Jadi nanti kegiatan ini akan dilaksanakan selama durasi tersebut. Namun bila nanti ternyata waktunya kurang, kita akan sepakati kembali apakah ada tambahan waktu atau disudahi saja. Nah, sebelum kita mulai nih, kan kakak belum kenal nih sama adik-adik. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu. Kakak membawa sebuah kotak undian di mana itu berisi nomor absen dari kalian. Nanti kakak akan acak dan juga ambil itu akan mengeluarkan nomor berapa. Nah, di nomor tersebut nanti adik-adik akan perkenalan terlebih dahulu. Cukup mengungkapkan nama lengkap dan juga nama panggilnya. Oke. Dimulai dari kakak terlebih dahulu. Kakak akan mengenalkan diri. Nama kakak Vina Idamatus Silvi, bisa dipanggil Kak Vina. Tahap peralihan. Oke, karena kakak udah mengenal kalian juga udah mengenal kakak, kita lanjutkan kembali sekarang. Jadi, di bimbingan kelompok ini, nanti setiap anggota kelompok berhak memberikan pendapat maupun idenya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, di mana mengungkapkan pendapat itu merupakan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok. Selain itu, ada 3M yang harus dipatuhi. Pertama, mendengarkan. Kedua, memahami. Yang ketiga ada merespon.
Oke, jadi adik-adik apa udah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Tahap kegiatan. Oke, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik berupa topik tugas, yaitu topik yang sudah ditentukan dari kakak, yaitu dengan topik tentang SNPMB. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa sih SNPMB dan apa sih pentingnya SNPMB itu? Ya benar banget apa kata adik A. SNPMB itu merupakan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, di mana seleksi ini dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Nah, dalam seleksinya itu ada 2 jalur. Pertama itu SNPT dan juga SNPP. SNPT itu melalui tes, sedangkan SNPP itu melalui prestasi. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut, membahas secara tuntas, secara mendalam tentang apa itu SNPMB. Bersama-sama kita akan mendiskusikannya. Baik, karena ini udah mulai siang, udah agak berkurang tenaganya, kakak punya satu permainan buat kalian nih, biar kita bisa semangat lagi. Nama permainannya yaitu konsentrasi dimulai. Ya, kita udah membahas lebih lanjut, kita udah membahas secara mendalam, kita udah membahas secara mendetail tentang seluk-beluk apa itu SNPMB. Nah, untuk hari ini kita buat kesimpulan tentang bimbingan kelompok hari ini. Tahap pengakhiran. Oke adik-adik, ternyata waktunya udah berjalan selama 42 menit. Jadi sesuai dari kesepakatan di awal, kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Kita juga udah membahas secara tuntas mengenai topik SNPMB-nya. Nah, gimana adik-adik? Kakak ingin mendengar kesan dan juga pesan dari kalian mengenai bimbingan kelompok pada hari ini. Oh iya, menurut kalian kira-kira kita bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi itu kapan ya? Lalu kita kira-kira akan membahas topik apa nih? Topiknya mau ditentuin dari kakak atau kita mau diskusi terlebih dahulu? Tapi kayaknya lebih enak kita diskusi terlebih dahulu sih. Guys, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang udah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan juga sudah memberikan pendapat dan juga turut aktif selama kegiatan ini berlangsung. Oke, kakak akhiri kegiatan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Sayonara.